Oke, selamat malam teman-teman. Nah, hari ini kita di batch ketiga, teman-teman. Terima kasih buat kepercayaannya, buat teman-teman kita ada di kursus untuk SAP 2000 ya. Jadi menggali lagi. Sebenarnya sih nanti teman-teman akan mungkin seperti Mas Rahmat sudah dapat juga ya secara teoritisnya untuk menghitung analisa strukturnya, tapi kita coba pakai programnya dulu nih. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan struktur dengan program SAP 2000. Sebenarnya sih kalau memang kita biasa pakai kan bisa juga dengan etap atau bisa dengan statro, uh, ada beberapa lagi ya untuk ini, tapi mungkin yang familiar dengan SAP 2000 dan etap ya. Nah, malam hari ini kita coba apa namanya uh, sedikit mengkaji ya pembelajaran kita. Yang pertama kita cek dulu untuk pendahuluan SAP itu apa, kemudian persyaratan instalasi dari SAP 2000 itu apa, terus interface-nya itu maksudnya tools bar-nya itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lihat masing-masing teman-teman. Tapi teman-teman udah familiar ya sebelumnya ya. Sudah pernah mencoba nggak dari yang teman-teman yang ada ini? Kalau saya belum sih, Pak. Belum ya, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu maksud saya kalau belum sama sekali kan nanti berarti mungkin saya agak pelan gitu untuk ininya ya. Interface, kemudian langkah-langkah pemodelan SAP 2000-nya, kemudian nanti kita lebih ke soal pembahasan. Jadi ini nanti mungkin topik di pertemuan kita pertama, teman-teman ya. Nanti boleh kalau misalkan ada masukan, ada soal atau apa mungkin bisa kita kerjakan bareng, juga bisa diselipkan ya di studi kasusnya nanti ya. Nah, kita masuk di pendahuluan dulu teman-teman ya. Pendahuluan SAP 2000 ini kenapa sih perlu ada sebenarnya? Ya mungkin kalau kita mau jujur sebenarnya bisa kita selesaikan secara manual gitu, tapi kan akan butuh waktu yang lama. Seperti kayak dulu itu ada TKBA, gimana kita merencanakan struktur 10 lantai, tapi kalau misalnya struktur 10 lantai berarti kan dari misalnya dari elemen fondasi ya kan, kolom lantai satu, balok lantai satu, nah terus ke lantai dua. Nah itu kalau slip gitu ya udah lewat lantai 5, kesalahan di lantai 4 itu ngulang lagi dari awal. Nah itu yang agak sulitnya gitu. Memang kesannya sepertinya kalau orang dulu itu seperti institusi dulu itu berasanya seperti dia paling ngerti banget lah. Tapi kan nggak gitu juga ya. Jadi kita kan juga teknologi ya disempurnakan. Nah di sini ada SAP 2000 dengan software yang paling friendly banget user ya. Jadi maksudnya ya setidaknya teman-teman sudah belajar secara teoritisnya, mungkin boleh untuk apa namanya sedikit advance-nya mungkin kita bicara tentang computerize-nya dengan program SAP ini ya. Jadi memang even dia udah profesor sekalipun mungkin bisa aja dia lupa ya, atau mungkin tidak terbiasa jadi akhirnya dia nggak tahu. Nah ini versi pertama secara lengkap tergabung dengan Microsoft Windows ya. Versi ini tersedia saat ini untuk sudah capai versi 22. Tadi 25 malahan ya. Mas apa tadi? Mas Saya, Pak, 25. 25 ya. Jadi itu juga nanti berarti banyak tools-tools yang lebih detail lagi ya untuk itunya. Nah, kemudian program ini disusun untuk mendukung variasi yang luas ya dari kode apa desain nasional dan internasional. Tetap kita semuanya mengacu kepada code-code yang ada SNI ya. Jadi kita memang kan adopsinya kan dari apa namanya ICI itu ya, ACI 318, terus 3 berapa itu 8899 ya, kalau 31899 kalau nggak salah. Nah, itu ada berapa macamnya. Sebenarnya itu lebih ke apa namanya faktor-faktor daripada reduksinya. Misalnya kayak untuk yang apa tensionnya, kemudian dia untuk dia compressionnya ya kan, terus sama tulangan-tulangan tulangan sengkangnya, tulangan gesernya gitu ya. Kalau dia spiral sama yang kalau misalnya dia bujur sangkar. Jadi itu nanti arahnya ke sana ya. Kemudian untuk desain atomisasi ya, pemeriksaan rangka beton dan baja biasanya ya. Program ini sekarang didukung oleh kode desain beton sebagai berikut, misalkan dari US SCI ya 31895, atau DA Sito LLFD ya, ini buat yang baja 1997 mungkin udah ada pembaruannya. Kanadian CSA, British BS ini juga sama ya. Kemudian European Code ini biasanya untuk kayu, bisa juga beberapa juga untuk baja juga ada. New Zealand ini macam-macam. Jadi
apa di dalam SAP itu ada ini nih ya. Ada apa namanya aturan-aturan apa namanya perencanaan yang diadopsi. Nah, program ini sekarang mendukung juga ada kode desain untuk baja ya. Jadi ini mungkin yang ada gitu. Jadi artinya begini, semua apa code-code ini terlampir ya di SAP 2000-nya ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi kalau misalkan dia struktur baja ya. Dia kita pakai yang LRB tahun berapa ya. Ya, atau Asahito-nya di LRB-nya di mana ya. Ini sekedar bahwa semua regulasi yang ada di dalam SAP itu tuh sebenarnya ada aturannya, ya, ada follow the rule-nya ada, ya, standarisasinya ada. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, ada yang masuk mungkin? Oke, Aksan ya. Oke, siap. Saya pindah ke laptop, Pak. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke. Nah ini sedikit intermezzonya aja ya. Nah kemudian SAP 2000 bekerja pada suatu sistem yang berplatform Windows ya, yang minimal. Nah ini teman-teman beberapa kemarin teman-teman juga yang peserta ikut itu laptopnya nggak support gitu ya. Jadi akhirnya berat, hang dan sebagainya. Jadi pastikan malam ini ya dia Intel Pentium, Pentium Pro atau Pentium 3 prosesornya, RAM minimum 256 ya, paling sedikit 400 megabyte ya pre hard disk space-nya untuk menyimpan, karena kan nanti ada save di outputnya juga banyak ya. Jadi teman-teman harus memastikan space ini, kalau enggak nanti bisa hang. Microsoft Windows 2000 atau XP system. Nah ini yang mungkin ya harusnya sih teman-teman ini ya udah laptopnya udah canggih lah ya intinya ya. Dipastikan aja. Kalau hang nanti nggak apa-apa, nanti kita coba pelan-pelan untuk ini ya. Nah ini uh, untuk persyaratan instalasi apa untuk pemakaian SAP 2000-nya ya. Jadi memang ada apa namanya laptop yang prosesor yang kita pakai. Nah, kemudian kita masuk di interface. Nah, ini nanti apa namanya kalau kita teman-teman lihat ya. Jadi ini nanti akan ada apa namanya tampilan. Mungkin boleh dilihat sebentar di apa namanya di apa lab di apa namanya di sub teman-teman boleh. Sudah dibuka teman-teman? Di sub sudah dibuka semua? Sudah? Ya sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Jadi nanti sebenarnya sih nanti akan ada banyak yang nanti kita pelan-pelan nanti apa kita praktekkan ya. Tapi ini seperti standar, misalkan kita ada open new file, kemudian di sini ada save ya, ini standar. Kemudian di sini ada run, nanti toolbar run. Jadi bagaimana nanti setelah semua data-data dimasukkan nanti kita run dia. Kemudian di sini ada tampilan lagi dari atas dulu ya. Ada merubah tampilan, misalkan dia ini seperti kayak AutoCAD aja. Jadi ada apa? Kita mau zoom, kita mau minimize, kita mau kembalikan posisi semula untuk gambarnya ya. Kemudian sebelahnya lagi di sini ada tangan ya. Berarti untuk menggeser model yang ditampilkan di layar ya. Kemudian di sini ada beberapa untuk cara pandangnya, sumbu. Misalnya kan kita perspektifnya mau 3 dimensi atau XY, artinya tinjauannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada tinjauan terhadap sumbu X dan sumbu Z dan sumbu Y dan sumbu Z ya. Nanti teman-teman akan lihat ini. Kemudian di sini ada juga yang merubah cara pandang, grid elevasi. Misalkan kalau teman-teman gambar, di sini udah familiar dengan gambar ya. Misalnya dia ada elevasi 1 sampai dengan 10, kemudian elevasi A sampai dengan mungkin PQ gitu ya, gridnya ya. Tahu kan di gambar gitu biasanya ya. Paham ya teman-teman ya? Paham nggak? Terus sama storage, jadi antar lantai. Mau misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Ya kan? Oke, nanti kita coba lihat. Kemudian di sini ada juga menentukan parameter tampilan, misalkan nanti apa? Misalnya dia kita mau kasih labelnya, label frame-nya, label batangnya misalnya, atau label joinnya, penomorannya ya, nanti di situ ada. Terus kemudian kita mau extrude apa namanya? Profil penampangnya misalnya, itu bisa di situ ya. Kemudian seperti biasa di sini ada seperti kursor memilih objek, teman-teman bisa nanti lihat ya. Nanti saya kasih untuk ininya, nanti kita sambil jalan. Kemudian di sini ada menambahkan join baru,
menggambarkan elemen frame, misalkan kita identifikasi atau notasi gitu untuk notifikasikan untuk kolomnya, misalnya udah ada, kita tinggal pilih nih ya di sini. Ya, kemudian di sini ada menggambar elemen frame-nya, kemudian di sini ada mempercepat menggambar elemen struktur anaknya misalkan ya. Terus sama kita menggambar shell-nya misalnya untuk plat gitu ya. Jadi kadang dia bisa bujur sangkar, bisa dia juga seginya banyak poligon. Ya, nanti ada bisa di sini ya. Kemudian memilih semua objek misalkan. Ya. Terus di sini yang all ya, memilih semua objek. Misalnya kita mau pilih semua batangnya misalnya, atau semua batangnya kita mau mau kopikan atau mau replicate misalnya ya, atau mau kita copy untuk ditambahkan berapa portal lagi misalnya gitu bisa ya. Kemudian di sini ada previous gitu ya, kita yang sudah kita uh, tag tadi. Nah, kita bisa previous lagi, kita bisa retag lagi ya, untuk portalnya atau apa. Kemudian di sini ada untuk menghentikan perintah, jadi clear ya. Terus yang ini untuk memilih objeknya. Misalkan kita mau hanya sebagian-sebagian aja, kita mau milih bagian kolomnya saja atau baloknya aja ya. Ya, ini kemudian di sini juga ada titik nodal garis titik tengah gitu ya. Nanti kita coba gitu ini. Nah, tapi yang menarik lagi di sini teman-teman, di tools bar ini ada yang paling penting itu sama seperti kita AutoCAD ya. Kita harus konsisten untuk unit satuannya ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk ininya, tampilannya? Ada pertanyaan tampilannya? Cukup jelas? Untuk sementara? Cukup ya? Oke. Kita sambil jalan aja ya. Oke. Nah, kemudian kita yang berikutnya setelah interface, langkah-langkah yang berikutnya adalah langkah-langkah pemodelan stepnya. Nah, di sini pada umumnya tahapan dalam melakukan analisis itu sebenarnya nanti harusnya terpola ya. Saya juga agak bingung, ada beberapa peserta yang ikut itu kok masih bingung gitu loh. Harusnya kan sebenarnya ada 7 item tahapan itu sebenarnya sih nggak susah untuk dihafal sih. Ya, cuma karena memang sehabis misalnya kita hari ini gitu ya, kita udah latihan gitu tapi nggak dicoba lagi di rumah, akhirnya dia lupa gitu ya, akhirnya dia nggak ini, jadi akhirnya bertanya lagi dia yang ulang dari lagi. Jadi kalau bisa teman-teman ya mungkin habis ini bisa dicoba lagi gitu ya, dieksplor lagi ya. Nah, ini intinya di sini tahapan melakukan analisis dan desain. Nah, apa bedanya analisis dan desain itu? Analisis itu berarti yang sudah ada ya, kita analisa nantinya. Terus nanti desain itu lebih ke misalkan kita menentukan kalau analisis itu lebih ke mengeluarkan gaya-gaya seperti kayak gaya dalam ya, seperti momen, terus kemudian kita dapat yang gesernya ya kan, kita dapat aksialnya atau dapat reaksi tumpuannya. Nah, nanti desain itu sendiri nanti akan desain structure untuk berapa tulangannya akan terpakai ya, misalnya pakai 4D berapa tulangan tumpuan, tulangan lapangannya berapa, nanti akan ke sana. Nah, kemudian, ini seperti tadi, analisis struktur lebih ke gaya dalam, sedangkan untuk desainnya nanti lebih ke penampangnya. Ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini struktur gaya dalam, ya, untuk analisisnya, sedangkan untuk desainnya untuk penampangnya, ya. Jumlah tulangan, ya kan, teman-teman ya. Jadi kayak seperti Mas Rahmat kan udah belajar beton, boleh tuh kalau misalnya ada soal-soal apa lagi boleh dicoba nantinya. Nah, tahap pertama langkah-langkah SAP itu yang pertama teman-teman jangan lupa, yang pertama adalah pemodelan struktur ya. Jadi tahap awal sebelum kita melakukan analisis struktur, kita harus memodelkan dulu nih strukturnya ya. Nah, karena di sini kan pendekatannya dengan numerik ya, dengan komputer, maka nanti model-model struktur nanti akan disediakan. Di SAP itu akan disediakan. Nah, perlu diingat bahwa untuk melakukan pemodelan struktur harus terlebih dahulu menempatkan unit satuannya yang tadi saya bilang. Jadi unit satuan itu harus konsisten karena beda dengan misalkan kita material ya. Material kan dia Newton milimeter tuh. Ya, benar nggak teman-teman? Dia MPa kan, benar nggak? Tapi kalau misalnya kita masuk di dimensi, nah dimensi kan dia meter kan ya. Meter milimeter, benar nggak? Ya kan? Jadi beda tuh dengan Newton meter sama Newton milimeter tuh beda nanti. Makanya nanti harus konsisten di situ. Kadang-kadang salah kita masukkan itunya,
salah hasilnya ya. Jadi makanya satuan berat, panjang, temperaturnya juga harus ini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di mana subnya kita bisa buka. Teman-teman udah buka subnya? Pak, saya error Pak, gimana Pak ya? Errornya di mana? Ada tulisan error lisensi not found. Nah, berarti ini tadi pada saat mengkopinya dimatikan nggak ininya? Sorry, menginstalnya dimatikan nggak itu antivirusnya? Sudah Pak, sudah saya Sudah. matikan Pak. Nah, terus kemudian ini Mas pakai yang versi berapa nih? Yang saya punya bukan? Iya, punyanya Pak Munti. Ah, udah tadi ini yang tadi cracknya tadi di copy ke tadi program file sama kayak si Ibra tadi ke program file yang ada yang komputer itu strukturnya. Nah, baru itu diklik di run. Oh, siap, coba saya copy dulu Pak. Matikan dulu nih. Nah, matikan dulu. Siap. Siap. Oke. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, kalau ini kita cuma mau lihat ininya dulu nih, yang apa bagian new model. Yang lain gimana? Yang lain new model. Jadi file new model. Sebentar. Oke. Ini, oke. Apakah sama dengan teman-teman yang di rumah? Sama? Sama ya? Sama? Bisa kasih respon? Sama Pak. Amanda gimana Amanda? Sama Pak. Oke, siap. Oke, baik. Nah, ini kan ada tampilannya nih teman-teman ya. Di sini ada initialize model from default with unit. Nah, ini di sini kan ada keep in force. Nah, kemudian di sini nanti dipilih ya di mana. Misalkan ada kilogram milimeter. Biasa kan kita kan kilogram meter ya, kilogram meter atau newton meter biasa. Celsius ya, benar nggak teman-teman? Atau ton meter lah, atau kilonewton bisa, kilonewton meter misalnya biasanya. Nah, kita tinggal pilih aja. Nah, di sini perlu dilihat di sini ada yang blank space ya. Mungkin nanti teman-teman yang pengen mau ubah gridnya dari 0 misalkan, tapi di sini ada yang grid only ya. Nanti teman-teman bisa kita nanti coba satu persatu nanti akan pakai. Nah, di sini ada pilihannya yang beam ya. Kemudian di sini ada yang truss berarti buat ya kuda-kuda gitu ya, buat jembatan. Terus yang 3D truss yang buat apa namanya BTS gitu ya, atau menara air bisa, menara apa namanya pemancar, menara PLN. Terus ada 3D frames biasanya portal 2D ya. Kemudian 3D, kemudian di sini ada dinding geser, terus di sini ada plat duct gitu ya, kemudian di sini ada shell membran gitu, ada staircase di sini untuk yang tangga, menara air mungkin bisa storage atau tempat penyimpanan atau menara monitor gitu ya, underground concrete misalkan apa gitu ya, dome bawah ada ya, solid model, terus ada cable bridge, ada apa nih culverback ya, terus ada yang quick bridge dan pipe and plate. Tapi mostly kita yang ya mungkin ini ya apa yang 3D frame paling ya, terus ada pakai wall mungkin boleh atau tangga, ini biasa kita. Oke, ada pertanyaan teman-teman, bisa dibuka intinya? Sudah bisa ya, so far bisa kasih respon. Oke, bisa Pak. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya untuk ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk di grid. Nah, ini tadi. Nah, biasanya kan untuk menggambarkan apa namanya line-nya gitu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, biasanya kita apa namanya buat ininya ya. Misalkan nanti kita buat di contohnya juga ada tadi, misalnya file, new model, nanti grid onel. Misalkan ini grid line-nya misalnya arah X-nya ada berapa? 4 ya. Maksudnya ada 4 gawang gitu ya.
Y-nya ada 4 gawang misalnya, ya. Terus saya oke aja deh. Nah, misalnya kayak gini, udah sama teman-teman? Bisa? Jadi di yang tadi model, terus teman-teman pilih yang grid only, atau ini boleh di sembarang aja boleh. Ya. Apakah sudah teman-teman? Pak, satuannya kilogram apa kilonewton, Pak? Nggak apa-apa. Ini saya mau kasih lihat ini aja dulu. Apa untuk membuat ukuran aja, ukurannya. Oh, baik, Pak. Berarti kalau misalnya teman-teman mau meter, ya kan? Mau milimeter silakan. Misalnya ya ini model misalnya meter gitu ya. Berarti dia ada X-nya tuh ada 4 gawang, Y-nya 4 gawang, Z-nya ada ke atas berarti ya. Berarti ada 5. Nah, jaraknya adalah 6, tingginya 3. Jadi kalau mau lihat teman-teman ya, ini berarti ada berapa? Ada 3 ya. 1 2 3. Ini 1 2 3 juga ya. Terus ini ada berarti kalau kita rubah ke XZ misalnya, kalau misalnya kita buat yang XZ-nya berarti ada 1 2 1 2 3 1 2 3 4. Nggak apa-apa, ini buat ini aja, buat kita mengeluarkan nanti biar pelan-pelan di ini. Saya mau kasih apa bahwa ini bisa dirubah-rubah ya untuk gridnya. Jarak-jaraknya. Tapi nanti untuk ke arah sini. Apakah udah bisa semua teman-teman? Sudah? Ya, saya bisa, Pak. Bisa ya? Nggak apa-apa, yang bisa, yang penting keluarkan ini dulu aja. Yang tadi saya bilang berarti di sini ada yang A, B, C kan, nanti ada gridnya nih. Nolnya di sini, ya kan? Misalnya jaraknya ini kalau di sini yang X ya. Jadi klik kanan teman-teman, ini klik kanan. Coba bisa dipraktikkan nggak semuanya? Klik kanan, edit grid. Klik kanan, edit grid ya. Terus ini kan global nih. Terus kita masuk di modify. Nah, kalau misalnya kita lihat kan, misalkan contohnya yang di X ya. Berarti X itu kan arahnya ke sini kan. Berarti kan ada 6 6 6 berarti ya. Berarti ada 6, berarti 6 6. Berarti ada 6 12 18. Berarti ada 3 ya. Ya benar nggak? Berarti ada 3 kan? Itu kan? 0 6 12 18 ya. Benar kan? Iya, Pak, betul. Betul ya. Terus satu lagi kalau kita lihat klik windownya ini teman-teman, klik di sini, ini kan klik bisa diklik ya. Klik sini, terus klik yang XZ, yang JY, sama klik kanan, terus kita klik kiri, terus kita modify lagi sama. Kalau misalnya dia yang Y sama nih 6 12 18 ya. Itu sama 6 0 6 18. Oke, ini hanya untuk memberikan informasi dulu bahwa ini ada grid-grid ya. Bisa di mute. Udah, teman-teman. Ya, teman-teman cukup jelas ya. Ini saya hanya mau kasih tahu untuk gridnya aja. Berarti ada arah X, arah Y, dan arah Z. Oke? Cukup jelas? Bisa kasih responnya teman-teman? Cukup jelas, Pak. Iya, Pak. Mas Rahmat udah bisa? Udah bisa, Mas Rahmat? Misal ulang, Pak. Sahabat. Siap. Oke, teman-teman. Nah, ini gridnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi pemodelan strukturnya. Jadi kita sebenarnya bisa nanti kita bisa menentukan langsung misalnya dia balok atau dia frame.
portal gitu ya, apa dia misalnya trust itu bisa langsung kita pilih, terus kita bisa edit untuk gridnya ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, nanti kita coba familiarnya nanti dengan contohnya ya. Nah, setelah itu tahap kedua adalah properti material atau elemennya. Jadi properti material itu nanti isinya misalkan pada saat penentuan strukturnya, misalnya kita pakai beton. Beton berarti nanti kan ada FC aksennya berapa, terus kemudian nanti dia BJ-nya berapa, kan berat jenis betonnya berapa, 2400 gitu ya, atau misalnya dia kalau 2200 gitu ya kalau beton bertulang aja, tapi kan kita bertulang ya 2400, modulusnya berapa gitu ya, 4700 apa akar FC itu ya teman-teman ya. Terus kemudian baja juga sama nanti, berarti FG-nya FU-nya berapa gitu ya, tegangan lelenya, tegangan ultimate-nya berapa nanti. Terus dia kalau misalnya dia aluminium nanti berarti sama ya, alloy-nya alloy berapa gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi nanti ini properti untuk materialnya sama, nanti elemen itu frame-nya. Misalkan untuk betonnya nanti dimensinya, misalnya kolomnya pakai 40-40, baloknya nanti mungkin pakai 15 misalnya, 15 misalnya pakai yang 15-30, 15-25 gitu ya. Ya kan? Paham ya Mas Rahmat ya? Mas Rahmat Paham, Pak. paham ya? Jadi itu ini ya, oke lah, nanti kita coba lihat. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti apa materialnya nanti beton. Nanti kita inisialkan material namanya beton. Misalnya betonnya FC-nya 20 MPa, 30 MPa, 27 MPa ya. Nanti kita bisa ada material type-nya, di sini ada konkrit, steel, aluminium. Nanti kita bisa pilih rebar. Rebar itu untuk yang apa tulangan satuan lonjornya itu ya, apa baja tulangan, misalnya baja tulangan polos, baja tulangan ulir ya kan, BJTP, BJTU ya. Terus weight per unitnya berapa, modul elastisitasnya nanti kita masukkan semua di sini, FC-nya berapa. Nah, kemudian berikutnya kita add untuk bentuknya ya kan. Misalnya dia bujur sangkar, misalnya kolomnya bujur sangkar atau ya sama sih ya, atau misalnya dia baloknya kolomnya bulat misalkan ya, atau pipa gitu ya, bisa ya, precast juga bisa. Ini sih bisa menentukan untuk materialnya. Jadi kita dua tadi materialnya baja, beton atau aluminium, elemennya itu tadi bentuknya ya, bentuknya atau dia IWF gitu ya, bentuk I gitu ya, atau bentuk apa namanya kanal C, atau apa namanya angle ya, atau siku ya, bener nggak teman-teman ya, nanti bisa kita cek misalnya. Nah kemudian yang kedua tadi properti materialnya, yang ketiga itu kita pembebanan. Nah pembebanan yang kita ketahui di sini uh, umumnya ya untuk proses desain penampungan untuk mencapai kondisi kritisnya perlu kita kelompokkan bebannya, misalnya beban matinya berat sendiri dan tembok misalkan gitu ya, beban hidup misalnya beban pekerja, mobil, atau beban lateral atau beban angin, gempa gitu ya. Jadi nanti kita kelompokkan. Nanti biasanya tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi misalkan nanti kita ambil define load nanti masuk di sini, nanti kita masukkan misalkan dia dead load nih, satu satuan, artinya satu satuan itu berat sendiri daripada bahan materialnya diakumulasikan di dead load itu. Misalkan balok misalnya itu berat sendirinya sudah termasuk dengan beban mati yang akan diperlakukan di atasnya. Nanti kita contohnya di aplikasi. Kemudian ada di sini ada live load, kita nolkan karena sudah itu apa namanya berat itu sendiri ya. Misalnya terus kemudian berat apa lagi, gempa gitu ya, beban gempa dan beban angin. Nah ini apa namanya kita kelompokkan di static load case-nya ya nanti ya. Jadi yang pertama tadi apa teman-teman, pemodelan strukturnya, kemudian yang kedua properti material dan elemen, yang ketiga pembebanan ya. Nah di sini ada note ya teman-teman ya, kenapa dia dikalikan satu tadi kan yang saya bilang ya. Kalau satu berarti apa namanya berat sendirinya diperhitungkan, kalau dia 0 berarti dia tidak diperhitungkan ya. Nah kemudian juga ada di sini kombinasi beban. Nanti kalau misalkan kita nanti sudah
definisikan beban-beban yang bekerja, ya. Nanti kita perlu nanti untuk berikutnya nanti kita coba apa namanya? Biasanya kita kasih respon kombinasi ya. Biasanya kalau untuk SNI kan biasanya untuk yang beberapa kombinasinya kan biasanya 1,2 dead load, 1,6 lap load gitu ya teman-teman ya. Ya kan? Atau ada beberapa yang kayak 1,4 dead load, 1,7 gitu ya, tergantung. Kalau ACI itu dia itu pakai. Nah, kita SNI ya kita kombinasinya terserah mau kombinasinya. Berarti nanti kalau ada misalnya dengan gempa berarti ditambahkan atau dikurang 0,9 kalau nggak salah. Berarti ada di peraturan gempanya, peraturan betonnya misalkan gitu ya. Ya teman-teman ya, paham ini ya, benar ya, paham ya? Kasih respon dong, paham ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, ini buat pengenalan dulu ya. Jadi nanti akan ada seperti itu. Nah kemudian yang empat, setelah kita tahu pembebanan, nah kita analisis yang tadi. Analisis itu kita menentukan berapa gaya-gaya dalamnya ya. Nah pada tahap analisis ya, lebih dahulu menentukan derajat kebebasan, degree of freedom. Ya, degree of freedom berarti kan yang mana terkekang, yang mana yang lebih bebas gitu ya teman-teman ya. Misalnya sendi, sendi kan berarti dia ada dua gaya yang ditahan, misalkan vertikal sama horizontal. Nanti teman-teman bisa lihat untuk ininya ya. Kalau sendi hanya vertikal saja, kalau jepit kan berarti ada 3 ya. Nah, di sini secara default SAP 2000 menganggap bahwa 6 derajat kebebasan, perpindahan arah X, perpindahan arah Y, ya, perpindahan arah Z, rotasi arah X, rotasi arah Y, dan rotasi arah Z akan diaktifkan. Nah, tetapi tidak semua alat struktur membutuhkan ke 6 derajat ini. Ya, jadi nanti kita sesuaikan aja. Ya. Nanti di sini sih lebih ke apa namanya, kita mau struktur kita yang kita kerjakan itu apa gitu ya. Misalnya dia 2D kah atau 3D. Nanti arahnya ke sana. Nanti udah ada pilihannya di analisis optionnya, nanti ada di explain sama space frame ya, misalkan ya. Oke. Nah ini untuk yang pergeserannya tadi ya, di arah yang pergeseran translasi arah X, Y, Z, dan rotasi arah X, Y, Z. Nah setelah kita udah analisis ya, nah tahap terakhir yang kelima itu desain ya. Ini yang tadi yang saya bilang tadi, misalkan dia di sini pada saat kita menganalisa desainnya untuk beton bertulang misalkan ya, di sini bagi para pengguna kita diberi kemudahan untuk mengevaluasi penampangnya ya. Di sini ada standar perencanaan internasional ACI 31899 ini biasa dipakai, atau Eurocode 92 ya, atau beberapa standar lain. Nah di sini SAP tidak terlalu kaku dalam pemakaian parameter ini. Nanti bisa di dalam itu bisa kita ada exchange juga bisa angkanya. Misalnya kita ditambahkan berbeda lagi bisa. Nah, apalagi yang versi 25 harusnya sih udah ada di attach lagi itu yang untuk yang terbaru ya. SNI ini kan yang saya punya kan dapatnya SNI 032847 2002 ini setara dengan yang 31899 ya. Jadi ini apa? Harusnya sih ada yang terbaru lagi. 2000 berapa tuh? 2012, 2019 sudah ada ya. Ya kan? Nanti bisa dilihat di tempat teman-teman yang versi ininya ya. Oke. Oke. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang berubah? Sebenarnya faktor reduksinya kan seperti yang saya bilang tadi, atau V-nya ya, atau V-nya. Nah, SAP 2000 dibilang ini dapat apa namanya? Dapat digunakan untuk mendesain bangunan beton-beton yang SR ini tadi ya. Nah, sebenarnya apa yang diakomodasi di sini adalah ini bending tension 0,8 ya, compression untuk tie-nya, untuk yang bujur, untuk sengkang bujur ya, sengkang persegi itu 0,65, terus kemudian compression untuk spiral 0,7 ya, dan untuk shear-nya 0,75. Nah angka-angka ini nanti yang oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini.
Ya, nah ini nanti bisa dirubah. Ini sebenarnya dari 6 sampai dengan yang ke 9 ya. Nanti ini yang bisa dirubah nanti sesuaikan dengan aturannya. Nah, sebenarnya saya dari kemarin udah buat ini sih menggampangkan buat teman-teman summary untuk langkahnya. Yang pertama tadi ya menggambarkan model strukturnya yaitu gridnya, terus ukurannya, satuannya ya kan. Kemudian mendefinisikan materialnya beton, baja, aluminium ya kan. Yang ketiga mendefinisikan profil penampangnya, penampangnya dia pakai yang rektanguler kah atau IWF kah gitu ya untuk baja atau dia kanal C kah ya. Nah, yang keempat itu mendefinisikan kas pembebanan, yang kelima menempatkan beban yang bekerja, beban yang bekerja di sepanjang strukturnya, yang keenam mendefinisikan kombinasi pembebanan, tadi kombinasi 1, 2, 1,2 dead load, live load gitu ya. Yang ketujuh analisa struktur untuk mengetahui ke dalamnya, yang ke-8 desain strukturnya ya. Oke, teman-teman, ini di capture ya, teman-teman ya. Poinnya ini sepanjang kita nanti berjalan untuk pembelajaran ini nanti lebih banyak di sini ya. Udah cukup jelas, teman-teman? Cukup jelas? Oke, cukup jelas? Kita Ya, Pak. Oke, kita masuk di contohnya ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama soal pembahasan kita yaitu kita coba membuat menghitung konstruksi blok sederhana dengan beban terpusatnya sama dengan ansur kita ya. Jadi misalkan kita di sini ada soal diketahui apa? Misalnya diketahui bentar, bentar ya, diketahui di sini sebentar, diketahui dia oke, diketahui dia beban terpusat ya, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Nah, soalnya di sini ya teman-teman ya, diketahui, sebentar saya mungkin enaknya saya kirim ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat juga ya, apa namanya, materinya. Sebentar ya, biar saya bagikan di grup juga, biar teman-teman bisa sambil membuka ya teman-teman ya. Oke, ini yang PDF-nya. Oke, ini dalam subnya saya buat ini PDF. Oke, saya kirim dulu ya ke WhatsApp teman-teman ya. Biar nanti teman-teman bisa sambil lihat nih. Dan nanti ada coba sedikit untuk contohnya ya. Oke, sebentar teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya kasih dulu modulnya. Oke. Nah, ini modul pertama kita. Oke, teman-teman. Silakan dibuka ya. Nah, coba kita seperti pelajaran kita studi pertama. Di sini ada peretakan balok sederhana sendirol dengan beban terpusat dengan bentang 8 meter, teman-teman ya. Dengan ada beban yang bekerja ini untuk notifikasi joinnya ada A, B, C, D. Di sini beban di titik C itu ada P1 4 kilo, P2 2 kilo ya. P1 berada di 4 meter, P2 di 2 meter di jarak A. Apakah sudah bisa dibuka teman-teman? Sudah bisa dibuka? Sudah? Apakah sudah? Teman-teman? Teman-teman? Halo? Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita pertama tadi apa? Menggambarkan tahap pertama yang kita harus lakukan adalah menggambarkan model strukturnya. Ya, jadi kita coba yuk. Sekarang kita masuk di model strukturnya ya. Oke, kita sambil buka tadi teman-teman udah ya. Kita masuk di new model. Terus kita masuk di lihat satuannya. Satuannya tadi apa? Satuannya kilogram meter ya. Nah, oke. Dirubah di kilogram meter. Sudah ya. Ini udah kilogram meter. Benar ya teman-teman ya?
Sudah? Sudah? Sudah, teman-teman? Belum Pak, bentar Pak. Oke, saya tunggu. Intinya kalau sudah sama tampilannya, boleh. Udah? Mas Rahmat udah? Masih error, Pak. Oh, masih error. Maksudnya udah di copy belum tadi? Sudah, Pak. Udah saya restart, Pak. Tapi masih belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Udah dimatikan belum itunya? Apa? Ininya. Sudah, Pak. Maaf Pak, itu Mas Rahmat udah ngeklik kayak saya belum? Nah, coba Mas Rahmat udah ngeklik belum? Jadi di copy dulu ke program filenya, terus sudah di copy, baru yang tadi di paste tadi diklik, dia di run gitu. Oh, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, saya tunggu. Yang lain gimana? Aksan, gimana Aksan? Sudah? Sudah. Oke. Terus si siapa namanya? Mbaknya sudah? Sudah? Sudah Pak. Oke, siap. Mantap. Oke. Dilanjut saja, Pak. Sudah? Dilanjut saja, Pak. Apa? Dilanjut saja, Pak. Iya, berarti aduh antivirusnya dimatikan dulu, Mas. Antivirusnya dimakan itu berarti. Makan antivirus dia. Antivirusnya udah dinonaktifkan belum? Sudah, Pak. Harusnya sih nggak hilang. Di copy lagi. Bisa? Sudah? Bisa? Sudah bisa? Belum, Pak. Oh. Oke. Berarti di uninstall dulu aja berarti ya? Di uninstall, install lagi dalam kondisi matikan semua antivirusnya, kemudian baru di ini gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, yang lain udah tampilan seperti ini. Nanti mungkin pelan-pelan nanti Mas Rahmat ya. Bisa Mas Rahmat untuk ininya. Sudah semua? Bra, gimana Bra? Halo? Sudah Pak. Sudah Udah ya? sama tampilannya. Sama. Oke, yang semua ada ya. Nanti kasih tahu Saya kalau masih belum ya. nge-lag, Pak. Bentar. Oh ya, nge-lag boleh. Nge-lag berarti komputernya nggak masih kuat nggak? Nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya. Sama kok ini sebenarnya. Nanti kita ulang lagi. Ya, sambil jalan. Nanti videonya ada kok. Nah, itu apa? Kita masuk di kilogram tadi. Nah, kita pilih yang BIM. Ya. Mbaknya udah pilih BIM juga ya. Pilih BIM. Nah, ingat. Ini kan dia berarti dia, kalau dari soalnya kan dia berarti dia kan ada 8 meter bentangnya. Ya. Kita isi aja bentangnya ada 8 meter. Jadi kalau kita lihat di sini langkahnya berarti kita sudah kilogramnya udah kita rubah ya. Di sini kita klik menu file, new model.
File bin. Default materialnya apa, Pak? Nggak usah, nanti belum. Default materialnya nanti aja. Defaultnya nanti aja. Kita masih di sini nih, menggambarkan model strukturnya. Ya. Sudah semua? Sudah? Saya sudah di tampilan tadi. Oh ya, sampai tadi. Oke, sekarang kita masuk di sini. Dia kan cuma satu span aja kan. Artinya satu span itu gini. Satu span itu kan berarti dia cuma satu span. A ke B. Benar nggak teman-teman? A ke B. Satu span. Jadi kalau misalnya di sini ada yang C lagi. Di sini ada misalkan sendi lagi. Berarti dia ada dua span. 1, 2 gitu ya. Ini satu span aja. Nah, karena dia satu span, kita number of spannya 1. Terus span length-nya tadi berarti berapa meter? Maksudnya panjang daripada bentangnya berapa? 8 meter kan? Nah, tinggal kita oke aja. Ini berarti berapa tadi? 1 ya? Isi 1 ya teman-teman ya. Terus span ini 8. Nah, oke. Sudah? Sudah semua begini? Sudah? Sudah, Pak. Nah, tinggal di oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Nih, jadinya sini. Nah, kita untuk di sini dibilang untuk kita bisa memodelkan, saya sih lebih senang memodelkan untuk 3D-nya yang sebelah kanan 3D-nya. Kita bisa klik Windows sebelah kanan, kita pilih yang ini nih, teman-teman. Set default 3D. Nah, yang di sini klik Windows sebelahnya lagi, kita buat XZ aja. Udah sama tampilannya? Sudah sama? Sebelah kiri dia sama, Pak, sudah sama. Sama. Oke, yang sebelah kanan 3D. Sudah ya? Nah, sebelumnya Pak, belum, Pak. Ya, saya tunggu. Oke. Yang kiri tadi gimana, Pak? Biar yang kirinya yang 2D. kirinya kita XZ. Yang ini tadi, yang untuk tampilan XZ, yang ini kita klik sini. Nah, klik XZ. Yang kanan klik window kedua, kita pilih yang 3. Oke, udah, Pak. Sudah. Oke. Nah, sebelumnya kita save dulu. Save dulu teman-teman. Save dulu, save as boleh. Misalnya saya udah buat di sini tadi itu di studi 1 misalnya boleh di beban terpusat studi 1 misalnya. Misalnya ini ya. Misalnya ini saya buat aja yang kedua lah boleh. Di save. Udah di save nanti takut hilang. Udah? Sudah di save dulu nanti takutnya kalau ngehang nanti dia langsung hilang. Teman-teman. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sudah semua? Segini ya, betul ya? Nah, sudah? Nah, kita oke. Nah, setelah itu, karena kita hari ini kita belum mengecek materialnya, jadi kita material ini kita abaikan aja dan penampang. Jadi kita pengen tahu untuk berapa sih sebenarnya gaya dalamnya dulu nih, ya. Jadi di sini kita properti materialnya elemennya kita abaikan saja dulu, karena struktur dianggap hanya sebuah garis lurus dan tidak memiliki penampang. Ya. Karena kan kita mau pengen tahu gaya dalamnya dulu nih, ya kan? Ya, teman-teman ya. Jadi tahap 2 dan 3 kita lewati ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman? Paham? Oke, Pak. Paham, Oke. Pak. Paham, Pak. Siap. Nah, selanjutnya yang berikutnya tahap yang keempat kita definisikan kasus pembebannya. Nah, kita masukkan untuk hal ini kita nanti buat perintahnya kita masuk di menu define load case, nanti muncul nanti define loadnya. Nanti kita ganti untuk set weight multipliernya menjadi 0. Harusnya kan 1 ya. Karena ini kita tidak perhitungkan untuk berat sendirinya. Jadi kita nolkan aja. Caranya masuk define load case. Caranya teman-teman masuk define terus masuk di load case. Nah, load case itu ada yang di bawahnya function.
Sorry, di bawahnya, oh ya, load pattern, sorry, load pattern. Ya, load case-nya itu di load pattern-nya. Define, load pattern, sudah, teman-teman? Define, nomor 4, define, load pattern dulu. Sudah? Apakah sama? Sudah Pak, sama Pak. Sudah. Nah, kita ganti 0. Ganti 0. Ini dirubah. Yang self weight multiplier-nya diganti 0. Diklik 0. Terus kita masuk. Jadi ini kalau ini ada add new pattern, ini artinya kita menambahkan. Tapi kalau dia modify, kita replace. Ya, contohnya. Misalkan contohnya saya modify dulu ya. Ini yang ini modify dulu ya. Nah, kalau misalnya saya mau nambahkan, berarti misalnya ini live nih. Ya. Berarti di sini saya klik live nih. Live, teman-teman bisa juga boleh coba live. Nah, ini saya mau add nih. Ini mau nambahkan di sini. Memberikan apa namanya? Menambahkan item beban apa aja sih nanti yang di dalam struktur kita. Nah, tinggal di add aja. Nih, ya. Atau misalnya kita mau tambahkan lagi bebannya apa? Beban misalnya beban angin misalnya wind, ya kan? Kita tinggal add lagi ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dicoba nggak? Udah dicoba? Ya, jadi Sudah Pak. add itu oke. Tapi sebelumnya kita hapus aja ya. Karena kita nggak butuh dua ini, kita hapus aja. Berarti ini kita klik misalnya. Ini kita hapus delete load pattern. Nah, ini juga sama kita hapus lagi. Nah, tampilannya begini. Sudah teman-teman? Sudah Pak. Sudah, oke. Yang lain gimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Siap. Mbaknya udah? Sudah, Pak. Oke, siap. Nah, setelah kita sudah definisikan untuk bebannya, nah sekarang kita masukkan bebannya nih sekarang, ya. Bebannya. Ya, jadi kita bebannya, nah sekarang di situ dibilang ada dua nanti caranya, teman-teman ya. Bebannya tadi ada di mana? Di 4 meter dari A ya, C, dan ada di 6 meter, 4 kilo, P1 4 kilo di C, P1, P2 sama dengan 2 kilo di D. Jarak yang di C itu 4, jarak yang di D itu 6. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ada dua cara nih. Bisa kita yang pertama, ini kita apa namanya? Di sini ada, ini ada dead load-nya. Untuk ini kan nanti kita select dulu frame-nya. Nah, kita pilih frame-nya yang akan diberikan beban, kemudian klik assign, kemudian masuk di frame load dan point. Ya. Nah, di pilihan point nanti itu akan muncul ada dua pilihan nanti, ya. Nanti ada relative distance from end, itu apa? Nanti misalkan kalau relative distance from end itu misalkan contoh gini. Di 0 bentang, di seperempat bentang kah dia, atau di seperempat bentang, setengah bentang, atau 3/4 bentang, atau 1 bentang, gitu ya teman-teman ya. Paham nggak maksudnya? Beban itu bekerja, misalnya berarti kalau 8 meter, berarti kalau dia di mana? Di 6 meter berapa itu tuh ya? Bentang berapa? Setengah meternya kan ya? Benar nggak teman-teman? Iya kan? Paham nggak maksudnya? Mas? Paham nggak? Gimana Pak maksudnya? Gimana, Pak? Boleh diulang, Pak? Nah, kalau dia 8 meter, P1 tadi kan sama dengan 4 kilo kan bekerja di 4 meter bentang 8 meter. Berarti kan kalau 4 meter dari 8 meter kan berarti setengahnya kan? Setengah Iya, L Pak. ya, Pak? Iya, betul. Setengah L-nya kan? Berarti setengah L-nya kan berarti kan? Setengah dari panjang spannya Pak berarti. Betul, betul. Setengah dari panjang spannya. Nah, bisa kita nanti buat seperti ini ya. Berarti kan dia 4 kilo itu berarti ada di setengah L-nya, ya kan? Nah, kalau misalkan dia di 6 meternya berapa L-nya? Gimana, Pak? Kalau misalnya dia 6 meter berarti di mana? Berapa L-nya? 3/4, Pak. 3/4 atau sama dengan 0,75. 0,75. Nah, berarti di jarak 0,75 itu ada 2 kilo. Nah, itu kita pilih kalau misalnya relative distance from end. Nah, tapi kalau misalkan nanti teman-teman pilih yang absolute distance-nya, nanti kita bisa tentukan aja. Misalkan, berarti titik 1 yang P1 tadi di mana? Di
4 meter ya? Di 4 meter. Nah, di 4 meter berarti kita tulis aja di stand-nya 4 meter. Itu ada 4 kilo. Terus titik kedua ada di Nambah. 6 meter. Ada berapa kilo? P2-nya? 2 Pak. 2 kilo ya. Oke, teman-teman. Nah, terus jangan lupa untuk men-select elemennya tadi ada ya. Nah, kita coba ya. Kita coba ya teman-teman ya. Berarti caranya kita klik dulu. Ah, bisa pakai ini teman-teman ya. Di sebelah kiri ada nggak user intersection line? Ada. Yang di bawah clear. Atau kita klik aja langsung boleh deh. Ini tinggal diklik gini kan. Ini artinya di select nih. Sudah? Bisa? Ini select. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain di mana? Mbaknya udah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, kemudian tadi perintahnya apa? Assign frame load point. Nah, assign misalnya assign frame load ini yang paling nomor 2 point ya, teman-teman ya. Paham ya? Sudah? Sudah masuk di sini? Bentar, Pak. Ngelek. Ya, sudah, Pak. Coba di save juga, jangan lupa di save. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, tadi ada pilihannya 2 tadi ya, relative distance from NE sama absolute. Nah, kita coba satu-satu aja. Nah, sekarang relatif tadi. Berarti dia ada di mana? Ada di mana tadi? Ada di 0,5 sama 0, betul. Nah, kita rubah aja. 0,5 sama yang 0,75 ya. Nah, ini kita nolkan yang belakangnya. Ini kita nolkan ya. Nah, ingat di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada load pattern name itu tadi beban yang kita tadi notifikasikan ya. Beban yang kita perhitungkan di struktur kita ini hanya beban mati aja. Terus jangan lupa ini unitnya kilogram meter ya, jangan sampai salah. Nah, di sini ada load type-nya, force gitu ya. Ini global, ini untuk yang koordinatnya ya global. Gravity itu maksudnya yang beban searah gravitasi ya, atau misalnya beban misalnya searah X bisa, searah Y bisa, Z bisa. Ini yang directionnya. Nah, kemudian ini sama. Kalau ini yang replace artinya semua beban itu hanya itu aja misalnya. Kalau misalnya kita mau nambahkan berarti kita di add gitu ya. Ya, teman-teman ya. Kalau kita mau delete di delete. Nah, kita mau replace. Oh, di tempat saya nggak ada unitnya, Pak. Kenapa? Di tempat saya unitnya nggak ada. Tapi unit yang di luarnya kilogram meter. Yang di luar sudah kilogram meter. Oh ya, ada benar. Nah, sekarang itu yang versi 25 ya? Nggak ada ya? Betul, Pak. Betul, Nah, versi 25 nggak ada. tapi benar ya tadi ya. Jadi kita klik dulu, select baloknya, terus masuk di assign frame load point. Ya. Betul, Pak. Sudah betul. Oke, yang lain gimana yang lain? Yang lain? Benar? Benar, Pak. Sudah, Pak. Oke, 0,5 terus 0,75 sama ini 0 Nolin. nolin. Nah, yang ini berapa tadi? 4, ini 2 ya. Ini 2. Nah, oke, sudah. Nah, baru di oke. Oke, sama nggak teman-teman? Apakah sama? Sama, Pak. Oke. Atau kita coba lagi yang lain, yang tadi lagi, yang sebelahnya ya. Caranya sama. Tergantung teman-teman senangnya apa aja ya. Bisa. Yang penting 2 itu bisa. Nah, kita atau yang lain satu lagi tadi dengan point load. Terus kita pilih yang absolute. Absolute tadi berarti dia di 4 meter dan 6 meter ya teman-teman ya. Ya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Betul. Nah, ini kita oke aja. Ini replace ya. Ini replace. Kalau ditambahkan berarti nanti jadi double. Ini ditambah replace berarti di bawah. Berarti kita oke kan. Ini replace dia. Oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sudah terinput? Nah, caranya display. Nah, misalkan kita lihat double atau enggak. Misalnya yang ini tadi, ya. Tahap ketiganya kita lihat untuk mengetahui apakah beban-beban itu sudah terinput dengan cara ini tadi ya. Yang ketiga, klik menu display,
show load assign frame cable tender ya. Lihat ya display. Sudah teman-teman bisa ngikutin display. Terus apa dia bilang show load assign display show load assign. Terus yang masuk yang frame cable ya. Ini udah sama teman-teman. Pattern. Sebentar. Ini show frame ya. Atau klik kanan juga bisa teman-teman ya. Objek pengen tahu objek ininya apa namanya show. Oke. Show-nya tadi udah ya tadi ya. Ini udah keluar ya. Display show load frame. Nah, ini udah ada ya. Keluarnya ini ya. Ya. Udah bisa teman-teman display ya. Frame cable terus baru di oke. Nanti keluar nih begini. Nah, setelah itu nah kita pengen tahu apa namanya show load-nya ya. Nah, itu bisa diklik aja sih. Sebenarnya sih ini pengen tahu udah bener apa belum. Misalnya ini tadi perintahnya display show load assign. Display sama ya tadi. Selain ini sama. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu yang ini diklik kanan aja. Teman-teman diklik kanan ini ya sudah bisa. Teman-teman. Frame-nya, baloknya. Bisa Pak. Udah, Pak. Nah, pilih yang load, yang ini load. Ada object model, line information. Pilih yang ini, load. Sudah? Sudah? Ya, Sudah, Pak. sudah. Jadi di sini dibilang ada di jarak 4 meter itu ada 4 di 4 kilo ada di jarak 4 meter, terus 2 kilo di jarak 6 meter. Ya. Ini satuannya. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Sudah bisa? Sudah? Nah, tahap 7 analisa struktur nih, teman-teman. Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Belum, Pak, saya, Pak. Oke, ya, di mana yang belum? Mas Rahmat, udah? Mas Rahmat, Oh, ini, Pak. Mas Rahmat ke toilet, Pak. oh ya udah siap. Ini barengan atau gimana? WA saya bilang izin toilet dulu. Ya, Gak apa-apa, nanti Mas Rahmat nanti bisa ini lagi kita ulang. ya nge-record kok dia, Mas. Ya, Pak. Oh ya siap. Nah kemudian yang analisa struktur teman-teman ya, sesuaikan derajat kebebasannya, struktur 2 dimensi. Nanti kita pilih XZ plane ya. Nanti baru kita klik analyze set analysis option. Nanti kita baru tampilnya seperti ini. Oke teman-teman, udah semua? Udah? Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Ada belum? Sudah? Sudah? Sudah teman-teman? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk di yang apa? Analisa struktur ini ya. Kita masuk di analyze. Ini analyze nih. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Analyze, kita set analyze option dulu. Nah, kita pakai yang XZ plane-nya ya, yang apa? Yang 2D-nya. Klik aja teman-teman ya. Sudah? Sudah diklik? Sudah diklik teman-teman? Ini di sini ada berarti XZ plane. Boleh diulang dong? Oke, masuk di analyze. Sebentar ya. Sebentar, masuk di analyze. Wait. Nah, masuk di analyze ya. Masuk di analyze. Set option, tahu teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Nah, pilih yang XZ plane. XZ plane itu berarti di sini DOF-nya berarti
perpindahan arah X, perpindahan arah Y, rotasi arah X. Ya. Nah, baru di OK. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, selanjutnya sambil dilihat ya ini slide-nya. Selanjutnya kita masuk di menu Analyze Run Analysis ya, atau tekan tombol F5, Set Analysis Case to Run. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu ini kita ubah dulu untuk modalnya, kita do not run karena ini statik ya, analisis statis, jadi nggak usah di run untuk ininya ya. Oke teman-teman, kita coba dulu analyze lagi, terus kita masuk set load case to run. Sudah? Yang nomor 3 sudah? Sudah, Pak. Sudah masuk. Tampilannya begini teman-teman ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa dihapus aja yang ini. Ini di delete aja misalnya ini ya. Ini di delete misalnya boleh. Atau ini nggak usah diapa-apakan lah. Karena itu udah nggak ada tadi gara-gara diklik yang tadi. Ini di Dunatran yang modal. Pilih yang modal, teman-teman. Ini ada run Dunatran, tinggal diklik. Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, kemudian di sini paling bawah ada run tuh. Tinggal diklik. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat yang kanan ya. Kita yang Windows yang kedua. Nah, kita bisa buat dia XZ dulu. Teman-teman XZ ini ya. Yang ini tampilan. Pilih yang XZ. Seperti ini nggak teman-teman? Sudah? Sudah teman-teman? Sudah? Sudah? Saya exit malah ini ya, Pak. Saya belum begitu, Pak. Coba dipilih yang window keduanya, terus masuk di XZ, set XZ view. Sudah? Begini nggak tampilannya? Begini nggak? Saya belum, Pak. Nah, coba bisa dikasih lihat ke saya nggak tampilannya gimana? Saya masih yang di set load test itu belum. Coba bisa dikasih lihat nggak ke saya? Nah, Di share aja, Pak. coba di run. Saya masih coba di share screen. Bisa di share screen, Mas Aksan? Ini udah ada belum, Pak? Belum. Coba klik window yang itu belum run itu. Coba analyze dulu. Udah run belum tuh? Ini tampilan saya udah di set load test, udah di run. Udah. Nah, coba Windowsnya. Kayaknya belum deh. Coba lagi. Itu belum di save loh, Mas. Di save dulu. Di save dulu, Pak. Di save dulu, di save. Di filenya di mana? Sini aja tuh. SAP 2000 studi 1. Oke, boleh. Oh. Nah, XZ. Harus di save dulu ya, semua ya. Ya, all di save ya. Ya, XZ coba. XZ. Ya. Oh, udah, Pak. Sudah? Oke, yang lain gimana? Coba saya pengen lihat dulu. Jangan sampai saya ngomong-ngomong aja nggak ini nih. Coba di unscreen. Oke. Saya boleh share screen, Pak? Boleh. Sudah tampil, Pak? Belum. Begitu ya dia ya. Windowsnya cuma satu ya? Dua nih, Pak, kanan kiri. Mana kanan kirinya? Oh, kanannya nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan tuh. Tadi Coba saya stop sharing dulu. Iya, kayaknya ada kanan kiri, Pak, kalau di tempat saya. View-nya berarti.
view-nya. Bentar ya teman-teman ya, saya mau pindah dulu. Sudah terlihat, Pak. Baterai mau habis bentar. Oke. Oh ya, good. Bentar. Kok punya aku nggak bisa klik apa-apa ya? Muter-muter kali itu man, not responding. Ngelek itu. Lag. Oke, ya bisa ya berarti ya. Oh ini lebih canggih nih berarti yang punyanya si siapa namanya, Masnya nih. Oke, oke ya, siap ya. Oke, nah itu dibuat dua window. Oke, sip. Oke deh. Oke, ya udah. Oke, sip. Oke teman-teman, habis itu sudah. Coba yang siapa namanya si Ibrahim gimana? Udah? Ibra Sudah bisa, Pak. bisa di share screen? Oke, Pak. Sebentar. Ya kan ini yang penting. Kita bisa udah sampai jauh, teman-teman belum ini kan gak enak saya. Oke, sip, mantap ya. Oke, mbaknya coba di answer mbaknya lagi. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, mbaknya lagi. Bapak bentar, laptopku nge-lag. Oh ya, siap dulu berarti. Gak bisa di save, gak bisa klik apa-apa. Oh iya, berarti itu berat ya. Harus ganti itu, Pak. Iya, laptopnya Aduh. ini baru nih kayaknya. Datanya terlalu banyak. Gak apa-apa. Ya udah berarti oke ya. Nah, setelah itu kita ini sambil jalan aja teman-teman ya. Nah, kemudian sudah kita run tadi. Nah, kemudian kita lihat ini apa displaynya, gaya-gaya dalamnya. Yang pertama kita pengen tahu reaksi tumpuannya atau axial force-nya, join-nya ya, join reaction-nya, atau yang kita pelajari di Ansuk 1 itu RAV, RAB ya, teman-teman ya. Boleh nanti kalau memang nanti sebentar nanti bisa pertemuan berikutnya teman-teman ada beberapa contoh bisa dikerjakan, nanti bisa dilihat ke saya ya. Ya, ini ada display, show force, show stress ya. Belum di ini Pak, share screen Pak. Bentar. Oh ya, sorry. Oke, sip. Sorry. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini ada yang ketiga. Nah, di halaman yang ini tahap 7, klik display show force stress join untuk menampilkan reaksi perletakan. Kemudian untuk yang display show force stress untuk frame kabelnya. Nanti frame kabel itu nanti maksudnya kita mau pengen tahu gaya gesernya atau lintangnya ya teman-teman ya. Servosnya sama momennya ya. Yuk kita lihat nih teman-teman, sama nggak dengan ini? Ini berarti reaksi perletakannya, sebentar. Reaksi perletakannya yang tumpuan di A-nya itu 2,5 kilo, yang B-nya 3,5 kilo. Nah, kita lihat ya. Tadi apa perintahnya? Klik kanan ini ya. Display, display masuk di show force tadi ya. Ya teman-teman ya. Display masuk show force stress join ya. Berarti display show force join ya. Nah, ini masuk di date-nya ya. Baru di OK. Nah, ini yang sebelah kiri 2,5, yang kanan 3,5. Sama nggak teman-teman? Sama nggak? Sama nggak teman-teman? Sama ya? Sama Pak, sama. Sama. Ntar saya mau lihat dulu nih, jangan bilang sama-sama aja nih nanti. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua kita lihat yang diagram momennya. Nih, momen ya. Nah, itu dia ada di
frame. Ya, jadi tadi yang di sini display, show force, trace, frame. Nah, untuk yang momen dia di momen 33 ya. Jadi kita masuk display, masuk di show force-nya, masuk di frame cable, masuk di momen. Yang ini teman-teman ya. Nah, di komponennya masuk di momen 33. Nah, tapi jangan lupa nih, di option paling bawahnya itu dipilih yang show value-nya. Jadi ada nilainya. Klik. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baru di oke. Nah, seperti ini enggak? 10. 10 teman-teman. Sama 10. Ini 10 ya, teman-teman ya. Ini 10 dia. Sama enggak 10? Sama, Pak. Ini sama, Sama. Pak. Yang lain? Nah, kalau kita mau lihat lagi di fleksinya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman di sini diklik kanan. Nah, bisa nggak teman-teman? Diklik kanan, dan ini batang ini diklik. Keluarnya begini bukan? Teman-teman. Sudah? Sama nggak? Sudah, Pak. Sama, Sudah. Pak. Nih, Pak. Nah, yang display optionnya, teman-teman, display optionnya pilih yang Showmax. Ini ada dua, scroll for value sama ada Showmax. Klik Showmax. Nah, ini ketahuan nih, ya. Di sini udah ada gesernya juga nih sebenarnya, yang tadi ya. Ya, misalnya gesernya di 3,5, nanti kita bisa lihat lagi. Nah, ini reaksi tumpuannya ya, teman-teman ya. 3,5, ini bebannya tadi ya. Benar nggak teman-teman? Sama nggak? Kira-kira? Sama nggak? Sama ya? Sama ya. Nah, tapi jangan lupa di sini ada ini kan di sini ada reaksi tumpuannya. Nah, ini. Terus di sini ada yang share-nya itu yang nanti kita lihat juga, ini yang SFD-nya, sharing force atau gaya lintangnya, di sini gaya momennya ya, 10 tadi. Nah, tapi di sini menarik nih, kita pengen tahu berapa defleksinya karena 4 kilo P1 sama P2 2 kilo. Nah, di sini dia di bentangan di 4 meter, maksimum itu cuma 0,043. Nah, ini bisa kita rubah jadi milimeter. Misalnya kita pengen tahu kalau dia kilogram milimeter berapa. Atau kurang lebih 0,04 milimeter. Teman-teman bisa ada kebaca nggak? Kebaca? Baca, Pak. Sama nggak? Sama? Sama, Pak. Sama ya. Yang lain gimana? Yang lain sama? Beda, Pak. Bedanya? Beda. Oh, yang itu berapa bedanya? Bedanya di 9.000, Pak. Terus yang Z itu ketemunya 9, Pak. 9 sekian gitu. Oh, harusnya sih ada apanya itu mungkin ya. Harusnya sama sih. Gitu. 9 sekian. Tapi ini sama nggak? Defleksinya sama 0,04. 0,3 sekian, 0,39 sekian, Pak. Oh, 0,39. Masih dekat lah. Berarti mungkin ini ada ininya. Coba nanti dicek ya. Nah, coba kita lihat yang ininya, yang tadi display show force stress frame-nya. Coba yang lihat yang lintang. Kalau lintang dia yang share 22 ya. Share 22, klik. Nah, sama nggak? Nah, ini nih tadi ya, 2,5. Ya kan, kalau kita gambar kan 2,5 tadi ya, 2,5 ya, dia minus, terus ke atas ya, 3,5 nih ya. Ini berarti kan 2,5, dia berarti kan 4 tadi ya, 4 ya, benar ya? Iya. Berarti 4 ini berarti 1,5 ya. Terus nanti ditambah 2 lagi kan, benar nggak? Ya kan? Iya, Pak. Duanya kan Iya. berarti 3,5 kan, benar nggak? Iya. Ya, bener dong Mas Rahmat. Paham nggak Mas Rahmat? 2,5 tadi. Ini kan 2,5 nih, 2,5 ya. Nah, dia asumsinya dia yang positif malah ke bawah nih ya, nggak ada masalah. Ini negatifnya di 2,5 ke 4 berarti 1,5 ya, yang ini ya, benar nggak?
Yang ini 1,5 ya, bener kan? Terus tambah 2 kan 3,5. Ini 3,5, tutup di sini 3,5 ya. Ya kan? Betul Pak, sama Pak. Sama ya? Masa Nah, Sama-sama Pak. sama ya? Sama-sama Pak. kalau ini Pak, saya Pak, Nah, sama ya. Oke. saya klik ini bisa diunduh nggak sih Pak kalau klik? Kenapa? Coba si itu kenapa? Siapa si saya share screen coba. Kenapa dia Mas ini Klik apa ini Pak, Mas Rahmat gimana? Rahmat atau Mas Aksan? saya Pak. Coba silakan. Coba saya pengen lihat satu-satu. Saya tampilannya jadi begini Pak. Nah. Ini diunduh apa di gimana Pak? Kalau balik lagi. Kalau ini kan relatif apa nih? Virtual kan? Iya. Coba yang kanan ini, klik kanan. Gimana Pak? Ya, klik kanan udah ya, window 2 ada ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di itu yang display. Sebentar. Tadi display sebentar. Masuk di display betul. Udah? Ada Pak. Bentar, display udah. Kok nggak keluar? Masuk di itu. Display masuk di show force stress. Udah masuk di frame. Ya, frame cable. Terus pilih pilih yang 22. Momen 22 Pak. Ya, bukan share 22. Oke nih Pak. Belum berubah. Oh, Nah, betul kan? iya Pak. Nah, coba sekali lagi yang pilih momen 33. Yang sebelah kiri, sebelah kanan dong. Sebelah kanan display, tapi pilih yang apa? Show value. Pilih yang di display yang show value diagram. Sudah? Nah, oke. Coba yang kanan, klik kanan dulu, yang window 2. Coba show, display show force tadi, yang momen 33. Udah. Sama kan? Ini kalau balikin yang ke display 1 ini gimana? Ya tinggal di ini aja, tinggal di apa? Display 1. Maksudnya buat apa? Kembali seperti itu aja display show load. Display. Masuk yang di mana? Display, masuk di show load frame. Show load frame. Bisa? Show load frame. Nah. Oke. Sip. Yang lain gimana? Yang lain? Mas Rahmat? Pak. Udah ya? Ya, siap. Amanda gimana? Saya yang share screen ya. Siap. Masa nge-stuck di sini nih Pak? Kenapa? Abis yang tadi run do not run itu nggak bisa diklik apa-apa. Iya, berarti dia ngehang. Berarti komputernya nggak support tuh. Iya kan? Udah? Kan udah di sini ya Pak. Terus coba klik kanan. Itu udah di ini kan? Udah run kan? Belum sampai di run. Abis di run nggak bisa dipencet apa-apa. Iya, berarti dia nggak kuat dia. Komputernya nggak kuat. Atau kebanyakan data ini. Coba analyze, run. Terus yang set broadcast. Itu do not run. Yang model. Ya, run now. Sebentar. Gimana? Berat nggak? Nah, itu bisa nggak? Pas diklik sini, pilih yang XZ. Tak berubah. Iya, ngehang, Mbak. Nggak kuat berarti. Iya, laptopnya versi berapa tuh? Core i7, Pak. Core i7.
Berarti mungkin coba saya yang tadi. Penyimpanannya masih banyak segini. Iya udah penuh tuh. Mungkin enggak, sebenarnya beratnya aja, takutnya nanti prosesor ininya nggak mampu. Kemarin juga begitu. Heeh. Betul. Harusnya sih langsung ini dia ya, langsung berubah ya. Udah nggak apa-apa Pak, lanjut aja nanti Siap, sambil siap mesin. sambil jalan ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang lain gimana? Mas Aksan udah? Udah, Pak. Nah, coba Mas saya kasih lihat lagi. Oke. Sip, mantap. Oke, coba diklik kanan. Klik kanan, yang itunya batangnya, klik kanan. Ya. Oke, nah, sudah. Muncul nggak? Somaxnya muncul nggak tadi? Muncul, Mas. Muncul kah? Oh, mungkin di tempat Masnya muncul ya, di tempat saya nggak muncul ya. Di saya muncul, Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Siap, siap. Ya udah, sip. Oke. Oke, oke, sudah ya. Berarti udah bisa ya, Mas Rahmat juga udah bisa ya. Nah, sudah selanjutnya itu oke. Nah, sekarang mungkin coba kita latihan dulu nih, teman-teman. Ada 2 soalnya tuh, lihat di bawah. Teman-teman. Ya, ada berapa? Ada 2 ya. Ini bisa dikerjakan ya. Setelah ini aja dulu teman-teman ya. Setelah ini satu lagi kita ya sebelumnya. Ini minta maaf baterai saya juga udah tinggal 27 nih teman-teman. Ini nanti buat latihan sebentar, nanti teman-teman mengerjakan ya. Nanti kita coba ini kan. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, ntar dulu ya. Nah, sekarang kita yang beban merata dulu nih. Kita kesini dulu teman-teman ya. Ini nanti buat yang di rumahnya nanti ya, kerjakan ya. Nah, Maaf Pak, belum share. oh, sebentar, oke. Sebentar, share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, yang ini teman-teman, yang yang ini nanti exercise ya teman-teman ya. Beban terpusatnya nanti teman-teman bisa kerjakan untuk ininya, yang ini. Nah, sekarang kita yang ini terakhir nih. Beban meratanya. Nah, beban merata ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Berarti ini tetap sama yang tadi. Mungkin kita save dulu. Yang ini di save. Nah, saya udah ada nih, bisa saya tinggal open aja. Atau teman-teman tinggal di save aja misalnya. Ya. Save misalnya bebannya tadi beban Beban merata studi 1 ya. Nah, ini saya beban merata. Teman-teman bisa buat aja. Studi 2 saya buat. Sudah teman-teman? Sudah? Sudah di save yang baru? Sudah Tadi kan. Oke, sudah. Nah, sekarang kan soalnya dia beban merata ini 8 meter, tapi dia di 6 meter. Ya, benar nggak teman-teman? Nah, itu caranya sama. Ini kita tadi udah buat new modelnya sudah tadi ya. Sudah jadi yang ini ya. Kemudian kita sudah dapatkan yang begini tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti untuk yang bebannya nih, yang ini nih. Ya, teman-teman ya. Sekarang kita replace beban aja nih, karena yang itunya udah benar sama ya. Nah, pertanyaan saya yang ini tadi berarti kan dia di sepanjang dari 0 sampai berapa L? Berapa L? Kalau 6 itu berapa L dari 8? 3/4 Pak. 3/4. Betul ya. Berarti antara 0 sampai dengan 3/4 L ya. Atau 0,75 ya. Nah, kita masukkan sama kayak tadi. Dua pilihannya. Ya. 0,75 dia bebannya 88. Artinya maksudnya sepanjang bentangnya ini ada beban merata 8. Ya. 8 kg meter itu artinya di sini 8 kilo sepanjang bentangannya ya. Nah, yuk kita coba. Tadi caranya sama, kita select elemennya atau frame-nya, masuk assign frame load distribute tapinya ya.
Tadi awalnya kan poin. Nah, sekarang distribute karena dia beban merata. Nah, kita coba aja ya, teman-teman ya. Kita coba, berarti dia kita klik yang ini. Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian kita masuk di assign frame load, masuk distribute. Yang nomor 3 ada gravity, point sama distribute-nya. Udah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah? Ya. Oke. Nah, tadi yang pertama kita masuk yang relative distance-nya, relative distance-nya kita masuk di 0, 0,75, 0088. Kita coba. Berarti kita masuk di sini 0, 0,75, 0,75, terus dia 0 sama 0. Nah, kita isi di sini loadnya 8. Ini 8 ya. Nah, karena kita mau replace yang 4 kilonya tadi ya. Ini semua di replace, berarti kita masuk di sini replace ya. Yang di optionnya pilih replace ya, teman-teman ya. Udah? Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini belum di-replace nih. Masih ada nih berarti. Ya. Sekali lagi coba ya. Ini terus kemudian display. Oh ya, point load-nya. Ini ada point load-nya nih. Point load-nya kita nolkan ya, teman-teman ya. Berarti kita masuk di assign frame point-nya itu dinolkan aja, teman-teman. Ini dinolkan. Nah, dinolkan ya. Poinnya 0. Dinolkan dulu, teman-teman ya. Sudah? Paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, Yang jadi itu kan tadi yang mana, Pak? yang tadi gini, yang tadi kita atau kita gini, kita yang tadi diklik dulu frame-nya. Nah, sudah masuk di assign, masuk di frame load. Kita mau nolkan dulu yang ini, yang point load-nya. Yang 4 kilo tadi. Nah, itu kita dinolkan aja nih, replace nih 0 semua. Berarti kan nggak ada beban tuh semua. Ini di replace, nah tinggal di OK aja. Ya. Sudah? Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, nah selanjutnya kita kalau sudah, kalau mau lihat boleh dicek juga tuh displaynya yang sekarang tadi display, masuk di load assign-nya, lihat di frame-nya ada nggak masih date-nya. Nah, berarti udah ini kan date-nya kan. Sudah, teman-teman? Sudah? Belum, Pak. Caranya klik dulu yang ini. Tapi yang 4-nya udah hilang tadi ya. Sudah hilang ya. Sudah dihilangkan ya. Sudah? Teman-teman? Teman-teman? Halo? Iya, Pak. Sudah dihilangkan yang 4 kilonya tadi? Sama Kalau 0 udah kilo? Udah. Kalau sudah tidak terlihat berarti nggak ada, Pak ya? Nggak ada, betul. Betul, nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita masukin yang ini nih. Yang baru tadi. Yang baru tadi dengan cara yang ini diklik gitu ya. Kemudian kita masuk di assign frame load, masuk yang distribute. Udah. Nah, ini kan 0, 0,75 ini replace. Sudah? Sudah? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Atau cara yang kedua lagi, cara yang kedua tadi dengan yang absolute distance. Absolute distance berarti dari mana?
Kalau 3/4 berarti 0 sampai 6 ya. Benar nggak? Nah, bisa kita isi itu. Maksudnya bisa dua cara gitu ya. Berarti kita klik lagi, terus baru kita masuk assign, frame load, distribute. Nah, kita pilih absolute 0 sampai 6. Ini 6. Ini 8, 8 ya. Artinya di sepanjangan bentang 0 sampai 6 itu ada 8 kg meter. 8 kilo ya. Baru kita oke. Nah, sama ya. Nah, bagaimana kita mau lihat itu cuma satu doang atau berapa gitu? Tinggal kita lihat display tadi ya. Display. Terus masuk load assign, masuk di frame ya. Display, load assign, masuk di frame cable tendon. Ini dead load ya. Ini baru di oke. Nah, ini cuma satu. Sudah, teman-teman? Sudah? 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 Sudah, teman-teman? Bisa kasih respon? Belum, Pak. Yang mana yang belum? Saya malah nampil ini, Pak. Coba dikasih tunjuk, dikasih lihat dulu. Dikasih lihat dulu, siap. Ini baterai saya sudah 22, silakan. Dikasih lihat dulu. Nah ini berarti yang dead load-nya belum, yang point load-nya belum hilang. Nah, caranya klik dulu batangnya, klik batangnya dulu. Nah, sudah. Terus masuk di assign, terus masuk di frame load, pilih point, terus dia dinolkan semua. Dinolkan semua. Udah? Nah, udah kan? Bener nggak? Nah, sekarang kamu lihat yang display. Nggak usah diklik itu. Display. Terus kamu lihat show assign. Show display, show load assign, masuk frame. Sudah? Frame cable tendon. Nanti muncul dead load di oke. Udah? Mas? Udah, Pak. Ini belum ditampil. Udah tahu frame load, Pak. Sudah ya? Di oke aja langsung, Pak. Iya, di oke aja. Nah, mantap kan? Iya, Pak. Sip. Oke, udah. Yang lain gimana yang lain? Ibra? Siap. Ibra belum? Belum Pak, tadi kan punya saya udah betul ya. Tapi tadi udah saya betul. udah, tapi pas di-nolin lagi hilang semua Pak. Sebentar. Coba. Oke. Nah, kalau dihilang lagi 0 semua ya tinggal distribute aja. Yang tinggal 8 kg meternya aja tinggal dimasukin. Ananda gimana Ananda? Ananda udah? Ananda udah? Belum? Ananda belum? Rahmat? Mat? Iya Pak, sudah saya masukkan angkanya Pak. Siap, oke. Amanda udah? Amanda agak oke ya. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Nah, berarti tinggal di run lagi berarti masuk di analyze, set set analyze option, masuk di exit plan, di oke. Terus kemudian apa lagi? Tunggu sebentar. Terus kemudian di ini terus di analyze lagi, set belum di share. Oh, sebentar.
Ini kemudian di-share lagi, sebentar ya. Ya. Nah, setelah ini tinggal sudah ini ya, tinggal di set analyze optionnya, tinggal di explain, exit plan, di oke. Terus di ini sama kita cek dulu ininya, kalau udah di not run di oke ya, di run now. Sudah teman-teman? Oke, ini hasilnya seperti ini. Apakah sama seperti ini? Teman-teman? Kita cek dulu reaksinya ya. Display. Show force-nya untuk join-nya. Dia seperti ini 30-18. Kita lihat samakah? Ya, 30-18 ya. Nah, ini 30-18 ya. 30-18 ya, reaksi tumpuannya. Sama nggak teman-teman? Sama? Apakah sama? Sama? Kemudian lihat lagi display ini. Frame-nya, share-nya 30-18 ya. 30-18 nih. 30-18 sama ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ini 56 kalau nggak salah nih momennya. Ini berarti kita cek display show force-nya, momennya. Nah ini yang 56. Kita bisa lihat di sini displaynya. Nah ya 56 minus 30 untuk ininya. Terus ini dia kalau dijadikan mili 0,271 mm. Oke teman-teman, seperti itu ya ininya. Ada pertanyaan? Sama nggak teman-teman? Nah nanti di sini ada exercise-nya teman-teman, yang ini ya. Bisa dikerjakan sama yang ini nanti ya. Nanti kita coba bahas juga nanti nih. Tapi dicoba dulu teman-teman. Berarti di sini ada yang jarak 2 meter baru dia ada 8-nya. Terus jarak 4 meter 8 di sini 0 ya. Berarti 0 seperempat 0,75 0 ya. 1 ya. Benar nggak teman-teman? Betul ya? Yang satu lagi 0 setengah 1 ya. Setengah bentang 0,5 L 1 L gitu ya. Nah ini sama, cantilevernya juga sama. Oke teman-teman. Pak mau nanya. Ya silakan.